Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Sahabat Tani. Pada kesempatan kali ini kita akan praktekkan sambung pucuk alpukat ya. Jadi saya itu banyak dapat pertanyaan, baik itu secara langsung ya, face to face, maupun pertanyaan di YouTube ya. Jadi mereka itu masih gagal dalam sambung pucuk alpukat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya praktekkan sambung pucuk alpukat itu, dan sedikit saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan perlahan-lahan biar nanti bisa dipahami dan dimengerti seperti itu. Nah, untuk sebelum praktek itu kita akan tunjukkan sambung pucuk alpukat yang kita lakukan beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini yang sebagian besar sudah hidup seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, ini matunnya ini dia sudah tembus plastik ya. Jadi kita gunakan sungkup lilit seperti ini. Karena ya kelebihan sungkup lilit ini kena panas langsung itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, ini yang sudah hidup ya. Nah, seperti ini. Ini. Jadi ini sudah sebagian besar itu sudah tunasnya itu sudah keluar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sambungan yang kita buat itu berapa ya? Ini tanggal berapa ya? Nah, ini tanggal 21 bulan 7 ya. Jadi kalau ini tanggal 31 ya 10 harian lah. Jadi ini sambungan yang kita buat 10 hari yang lalu ya. Jadi ini rata-rata ini sudah saya pastikan ini berhasil semua ya, hidup semua. Jadi rata-rata itu tunasnya itu sudah tembus seperti itu. Tetapi juga sebagian belum tembus, tetapi tunasnya sudah membesar. Nah, oke, ini lanjut kita praktek ya. Nah, ini seedling yang sebagian yang belum kita sambung. Jadi ini sebagian seedlingnya itu masih kecil, jadi belum kita sambung. Oke, kita akan langsung praktekkan ya. Nah, untuk sambung pucuk alpukat ini faktor terbesar keberhasilan itu sebenarnya kunci pokoknya itu tepat pada irisannya ya sebenarnya. Karena sambung pucuk alpukat ini sebenarnya itu lebih mudah daripada durian seperti itu. Jadi kunci pokoknya itu sebenarnya pada irisannya. Jadi kalau irisannya itu rata ya insya Allah itu pasti berhasil ya. Oke, kita akan lanjut prakteknya. Oke, ini kita pilih seedling ini ya. Nah, ini. Oke, ini kita potong. Nah, seperti ini. Untuk ketinggiannya ini selera ya. Jadi kalau ingin dipotong disambung pendek ya tidak apa-apa, kalau tinggi ya juga tidak apa-apa ya. Jadi itu selera saja. Kemudian kita seperti biasa ini sudah kita siapkan entresnya ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita lilit dulu ya. Jadi kita sungkup lilit dulu, nanti baru diikat ya. Jadi kalau misalkan ingin diikat kemudian langsung ke atas untuk disungkup lilitnya ya, itu tidak apa-apa. Cuma kalau saya ya lebih enak dililit dulu lah seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi pilih entres yang matunnya itu sudah besar seperti ini. Nah, jadi yang sudah membesar seperti ini nanti itu tumbuhnya tunas itu lebih cepat ya, lebih cepat daripada yang
Matunya ini masih kecil-kecil seperti itu ya. Nah, oke, seperti biasa ini akan kita iris miring ya. Nah, seperti ini. Jadi usahakan ya, untuk irisan ini harus miring rata semua ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan panjang sebelah seperti ini itu tidak apa-apa ya. Itu tidak apa-apa, yang penting irisannya itu rata ya. Jadi seperti ini. Rata. Nah, kunci pokok keberhasilan sambung pucuk alpukat itu terletak pada irisannya ini ya. Jadi seperti itu. Oke, seperti biasa ini kita belah. Ya, sudah cukup. Seperti biasa ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ya. Nah ini kan besar entres dan seedlingnya itu tidak sama ya. Jadi kalau misalkan ada lebihnya sedikit seperti ini, itu tidak apa-apa ya. Jadi seedlingnya itu bisa dipaskan di tengah atau bisa dipaskan satu sisinya. Itu tidak apa-apa ya. Untuk sambung pucuk alpukat ini tidak apa-apa, itu tidak berpengaruh. Yang terpenting itu irisannya itu rata ya. Nanti jadi ini bisa rapat seperti ini. Nah, bisa rapat seperti ini. Nanti kalau diikat ini bisa rapat sekali. Nah, seperti ini. Nah, kunci pokok sambung pucuk alpukat itu terletak pada irisannya ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk panjang irisannya ini ya, saya tanya ini, itu usahakan lebih panjang saja. Jadi jangan pendek. Kalau pendek itu biasanya tidak bisa rapat sempurna ya. Jadi seperti itu. Jadi agak panjang saja, nanti bisa rapat ya, tidak ada rongga udaranya seperti itu. Dan jika kalau diikat itu lebih enak ya, tidak lari seperti itu, karena ini seedlingnya juga masih muda ya. Oke, ini kita tinggal ikat saja. Untuk pengikatan itu kalau irisan kita itu rata ya, itu tidak perlu kenceng pun, itu sudah bisa rapat, jadi tidak ada rongga udaranya. Karena kalau terlalu kenceng ya juga tidak bagus ya. Nanti bisa melukai entresnya maupun seedlingnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sahabat-sahabat ingin menggunakan sungkup plastik ya, jadi pakai sungkup es lilin itu seperti itu bisa ya, tetapi jangan sampai kena full matahari ya. Jadi jangan kena matahari itu pagi sampai sore ya. Jadi kalau misalkan kena sedikit-sedikit ya tidak apa-apa seperti itu. Nah, tetapi kalau pakai sungkup lilit seperti ini itu enak ya, jadi kena panas dari pagi sampai sore pun tidak masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pakai sungkup plastik ya, plastik es lilin dan sebagainya, itu usahakan jangan banyak terkena sinar matahari ya. Jadi kalau misalkan kena matahari sedikit-sedikit tidak apa-apa, tetapi yang penting itu jangan kena full pagi sampai sore ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya, jadi seperti itu. Intinya itu sambung pucuk alpukat itu ya, kunci pokok keberhasilannya itu ada pada letak pengirisannya ini. Jadi seperti itu. Jadi sahabat-sahabat kalau ingin menyambung pucuk alpukat ya, fokuskan pada pengirisan ini harus sempurna ya, harus baik, bisa miring rata seperti itu. Nah, sekian itu ya video kali ini semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memotivasi ya. Jika nanti ada yang kurang jelas dalam saya menjelaskan dalam video ini, nanti bisa tulis di kolom komentar, insya Allah secepatnya pasti akan saya balas seperti itu ya.
Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.